Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini dalam tugas akhir kelas manajemen halal, kami akan mencoba membahas tema tentang transformasi konsumen, yaitu perubahan paradigma halal serta tantangan dan peluang dari hadirnya kampanye boikot produk Israel di Indonesia. Di sini akan diambil penerapan konsep dari manajemen halal, yaitu daripada tinjauan isu-isu terkini. Selanjutnya pembahasan yang akan kami berikan yaitu ada 5. Pertama, latar belakang, kedua, peranan kesadaran konsumen, ketiga, transformasi paradigma halal, dan keempat adalah tantangan dan peluangnya, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Itu. Di sini kita bisa lihat foto pembuka yaitu unjuk rasa boikot yang ada di berbagai belahan dunia. Di awal adalah pembahasan tentang latar belakang. Sebenarnya apa yang melatar belakangi munculnya gerakan boikot ini secara global terhadap produk-produk Israel. Dan pertanyaan selanjutnya adalah apakah keadaan tersebut bisa menjadi kesempatan, opportunity bagi produk halal lokal untuk lebih berkembang. Kita mulai dari apa yang dimaksud dengan boikot. Kalau dari cara bahasa, kata boikot berarti tindakan menolak atau tidak mengakui baik secara perorangan maupun bersama-sama terhadap bisa seseorang, kelompok, atau suatu negara dengan maksud memaksa agar tuntutan-tuntutan tersebut dipenuhi. Dari itu kita bisa tahu kalau telah muncul gerakan BDS yaitu boikot, diversasi, dan sanksi pada tahun 2005. Sebenarnya seruan ini dari mana gitu, dari mana dan organisasi apa gitu. Nah, ternyata kalau kita bisa lihat dari website resminya, seruan boikot ini muncul pada tahun 2005 dari organisasi-organisasi masyarakat sipil Palestina yang menyerukan untuk memboikot diversasi dan sanksi sebagai bentuk tekanan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh Israel. Gerakan ini diluncurkan oleh 170 serikat pekerja Palestina, jaringan pengungsi, organisasi perempuan, asosiasi profesional, komite perlawanan rakyat, dan lembaga-lembaga masyarakat sipil Palestina lainnya. Jadi memang ini gerakan yang muncul dari saudara-saudara kita di Palestina. Terinspirasi oleh gerakan anti-apartheid di Afrika Selatan, seruan BDS ini mendesak tekanan non-kekerasan terhadap Israel hingga negara itu mematuhi hukum internasional, dan ada 3 tuntutan utamanya. Yang pertama, mengakhiri kependudukan atau penjajahan atas semua tanah Arab dan membongkar tembok hukum internasional dan mengakui tepi barat termasuk Yerusalem Timur, Gaza, dan dataran tinggi Golan Suriah sebagai wilayah yang merdeka seperti itu. Dan yang kedua, mengakui hak-hak dasar warga negara Arab Palestina atas kesetaraan penuh. Dan yang ketiga adalah menghormati, melindungi, dan mempromosikan hak-hak pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah dan harta benda mereka sebagaimana diatur dalam resolusi PBB 1948. Jadi sebenarnya konflik ini root cause-nya bukan dari tahun kemarin saja gitu, 2023, tapi sudah lama sekali dari 1948 gitu. Dan ini lahirnya boikot ini akibat dari penjajahan yang terus terjadi di negara tersebut. Nah, munculnya ini produk-produk yang dikuasai oleh Israel atau dari perusahaan tersebut menjadikan gerakan boikot ini terjadi. Nah, kita mau lihat apakah
eee, hal ini bisa menjadi kesempatan gitu, untuk produk halal lokal terutama di Indonesia. Yaitu dengan menggunakan konsep manajemen halal, yang diharapkan dapat mendorong perubahan dalam paradigma ini terkait dengan pertimbangan etika, keadilan sosial, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama dalam, tentunya memilih produk halal. Selanjutnya kita bisa lihat peran kesadaran konsumen. Kalau kita lihat data dari, tahun lalu Maret 2023, faktor pertimbangan konsumen muslim saat membeli produk makanan itu, bisa dilihat dari misalnya mempunyai logo halal, kandungannya jelas gitu tertulis. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan. Keempat, mungkin kemasan yang ramah lingkungan atau kemudian diproduksi dalam negeri, dan misalnya juga kemasan yang bisa digunakan kembali, dapat diisi ulang, dan atau mungkin pilihannya juga diproduksi dari luar negeri. Ini sumbernya dari Kompas. Namun ada juga, peneliti yaitu Fauzia DKK di tahun 2021 dia menerbitkan, bagaimana sadar halal ini terbentuk gitu. Jadi, bagaimana halal itu dibentuk dari syariah, dari higienisnya, kualitasnya juga kita bisa lihat produk-produknya berkualitas dan keamanannya. Dan tentunya, taib gitu, baik untuk kesehatan. Nah ini dasar kesadaran konsumen kita, sebelum maraknya, boikot gitu. Nah ternyata, boikot yang terjadi mungkin akan lebih keras disuarakan pada saat serangan-serangan atau kekerasan kembali terjadi di Palestina. Nah, ini kita bisa lihat homepage dari BDS Movement-nya. Jadi ini merupakan gerakan internasional yang terorganisasi dan terstruktur. Jadi dari pandangan kita, kita bisa lihat, masyarakat akan mulai memilih kembali, produk-produk yang biasa dia gunakan gitu. Selanjutnya, baru saja bulan November ya, bulan November, MUI Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa terhadap ini pada intinya adalah tentang dukungan perjuangan, Palestina gitu. Sini kita bisa lihat ada 3 putusan, tentang ketentuan hukum, rekomendasi dan ketentuan yang terakhir gitu. Ini bisa di-download dan bisa kita lihat bersama-sama. Dilihatkan juga, ayat-ayat Quran yang melatar belakangi, turunnya fatwa ini. Yang pertama yang kita bisa garis bawahi adalah Indonesia secara jelas gitu mendukung kemerdekaan Palestina atas agresi Israel dikatakan wajib gitu. Nah di sini, eee, juga menyarankan untuk, zakat didistribusikan, kepada mustaik yang berada di sekitar muzaki dan hal keadaan darurat dan kebutuhan mendesak, dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh seperti untuk pejuang Palestina. Jadi ini, imbauan untuk kita lebih banyak bersedekah juga, memberikan hadiah gitu untuk para pejuang-pejuang di Palestina. Kemudian ini yang kita akan, garis bawahi adalah, mmm, oke di nomor 2 rekomendasi, umat Islam dihimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme. Jadi di sini memang tidak disebutkan secara rinci, mmm, produk-produk apa saja gitu. Jadi kalau jika ada yang mengeluarkan, eee, ada yang memberikan data bahwa MUI mengeluarkan, nama-nama produk yang harus diboikot itu adalah hoaks. Nah, bagaimana masyarakat atau yang ikut serta dalam campaign boikot ini mencari tahu
produknya, produk seperti apa yang sebaiknya diboikot. Nah itu kita mulai melihat ada transformasi paradigma halal gitu. Jadi transformasi paradigma halal tidak hanya berpusat pada aspek kehalalannya saja, melainkan juga jadi meluas ke aspek etis dan sosial. Ini mencerminkan kesadaran yang semakin besar dari konsumen terhadap dampak sosial dari pilihan konsumsi mereka. Jadi sempat juga kita bisa lihat dari berbagai berita bahwa toko-toko atau penjual-penjual gitu mulai menuliskan, mengambil sikap untuk, produk-produk yang dia perjualbelikan. Jadi seperti ini ada tulisannya, produk ini tidak dijual sesuai dengan fatwa MUI. Jadi dari toko pun sudah memilah mana produk-produk yang akan dia jual maupun tidak dia jual. Nah, gerakan ini kita bisa lihat juga di, cek namanya bdnash.com, untuk cek nama produk dan perusahaan. Jadi website ini cukup mudah digunakan, kita tinggal mengetik nama produk atau untuk lebih berhati-hati lagi kita bisa mencari, nama perusahaannya, perusahaan dari produk tersebut, gitu. Nanti dia akan memunculkan apakah produk tersebut atau perusahaan tersebut terafiliasi dengan Israel atau tidak, dan ini akan, di-update terus gitu dari BDS tersebut. Jadi ini termasuk update dan insya Allah valid, kita bisa melihatnya sebelum kita memilih, produk-produk tersebut. Kemudian, dari keadaan boikot tersebut, kita bisa melihat tantangan. Jadi dari situasi boikot internasional terhadap produk Israel, jadi memiliki dampak yang signifikan pada industri halal, serta menimbulkan tantangan dan peluang yang perlu dipertimbangkan oleh pelaku industri halal. Jadi kalau kita bisa lihat, yang lebih mencolok ini ada 3 tantangannya. Jadi seperti yang pertama ragam respon konsumen, karena setiap konsumen akan merespon berbeda-beda, tidak semuanya akan dengan sigap memboikot, memilih dengan baik gitu, dan ini bisa menciptakan dilema bagi perusahaan halal dalam mempertahankan basis konsumennya yang memiliki pandangan atau preferensi yang berbeda terkait boikot ini. Bisa kita saksikan ya, meskipun, boikot ini salah satu cara yang menurut saya mudah, tapi tidak semua juga, bersepakat ini cara yang harus dilakukan. Masih ada juga yang berbeda pendapat, pandangan, ataupun preferensi terkait boikot sebuah produk. Dan yang kedua, identifikasi keterlibatan tidak langsung. Salah satu tantangan utama bagi industri halal adalah keterlibatan tidak langsung dengan produk-produk yang terkait dengan Israel melalui rantai pasokan yang kompleks. Jadi ini bisa menimbulkan identifikasi yang agak, rumit, misalnya dari proses membuat suatu produk halal, dia harus, breakdown lagi bahan-bahan mana yang ternyata berafiliasi dengan, Israel, seperti itu. Jadi, kalau kita bisa lihat trennya banyak juga para pebisnis yang mulai aware gitu, mereka mencari bahan-bahan pengganti gitu. Nah, ini masuk ke tantangan selanjutnya, yaitu ketidakpastian ketersediaan produk pengganti. Jadi produk pengganti yang sesuai dengan standar halal dan tidak terkait dengan produk Israel mungkin sulit ditemukan atau memiliki ketersediaan yang terbatas. Jadi tantangan ini tentunya harus dihadapi dan akan melahirkan sebuah peluang, meskipun ada tantangan pastinya ada peluang. Jadi situasi ini dapat menjadi momen penting bagi industri halal untuk meningkatkan transparansi, menguatkan nilai-nilai etis, dan berinovasi dalam menjawab kebutuhan pasar yang berkembang. Peluang yang kita bisa lihat, yang pertama adalah inovasi dan diversifikasi. Diversifikasi, ya baik. Peluang bagi industri halal untuk berinovasi dalam pengembangan produk yang sesuai dengan standar halal yang lebih ketat dan mampu memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Jadi bisa ini momen untuk terus berinovasi dan bahkan bisa menjadikan produk-produk yang lebih unggul dari produk-produk
yang, terboikot tersebut gitu. Dan ini juga menjadi saat yang tepat untuk edukasi konsumen sekaligus produsen. Industri halal dapat memainkan peran penting dalam edukasi konsumen dan produsen tentang produk-produk yang memenuhi standar halal serta memastikan produk mereka tidak terkait dengan entitas yang menjadi target boikot. Jadi lebih banyak edukasi bukan hanya ke konsumennya tapi juga ke produsen gitu, untuk dia menciptakan produk-produk yang, lebih baik lagi, berinovasi dan lebih beragam. Dan yang ketiga adalah kemitraan strategis, yaitu mengembangkan kemitraan dengan pemasok lokal ataupun internasional. Ini menjadi peluang yang sangat baik dan besar terutama pada UMKM di Indonesia, karena bisa mengambil kesempatan untuk memberikan kualitas yang terbaik untuk produknya atau bahkan bisa diekspor, bisa diperluas, pasarnya, seperti itu. Nah yang kesimpulannya adalah, mmm, kampanye boikot terhadap produk Israel telah kita bisa tahu mempengaruhi pola pikir dan perilaku konsumen di Indonesia, khususnya dalam menerapkan khususnya dalam penerapan konsep manajemen halal, kesadaran akan isu-isu politik dan etis terkait konflik Israel-Palestina telah memperkuat nilai-nilai sosial dan kemanusiaan dalam pemilihan produk halal. Perubahan paradigma halal ini tidak lagi hanya berkaitan dengan aspek kehalalan, melainkan juga meluas ke nilai-nilai etis yang, konsumen yang kita bisa lihat konsumen di Indonesia semakin mempertimbangkan asal-usul produk, rantai pasok, dan keterlibatan perusahaan dalam kampanye boikot ini. Hal ini telah mendorong industri untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam memastikan produk mereka sesuai dengan standar halal dan terhindar dari produk yang terkena boikot. Maka hadirnya kampanye boikot produk Israel telah memberikan dorongan signifikan dalam transformasi perilaku konsumen dan paradigma manajemen halal di Indonesia, membuka peluang bagi industri halal untuk memperluas pengaruhnya dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin sadar akan dampak sosial dalam pilihan konsumsinya. Di sini kita bisa dapat disimpulkan juga kita dapat menggunakan konsep manajemen halal, yaitu misalnya manajemen halal secara umum, PODSC misalnya, dan dimasukkan nilai-nilai Islam atau syariah di dalamnya. Seperti, planning, organizing, directing, staffing, and controlling gitu. Jadi ini bisa jadi momen untuk menciptakan produk baru dengan konsep manajemen halal yang baik, atau mungkin memperbaiki manajemen, produk produksi sebuah produk halal dengan manajemen halal yang lebih baik lagi, gitu. Seperti itu yang bisa dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan ini adalah daftar pustakanya, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.